Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah pembelajaran coding dengan anggota saya sendiri Hestina Nuramawati dengan NIM 3 digit terakhir 007, lalu ada Pinasti Dwi Utami dengan NIM 3 digit terakhir 016, lalu ada Muhammad Alvin dengan NIM 3 digit terakhir 041. Nah, di sini kami akan mempresentasikan ujian tengah semester kami mengenai media Harudat, yaitu media menghafal rumah adat. Nah, materi ini diambil dari materi rumah adat kelas 4 tema 1. Nah, media ini dibuat untuk membantu siswa dalam menghafal nama-nama rumah adat yang kadang sering terbalik ataupun lupa. Nah, dalam penggunaannya diawali dengan mengeklik pada pojok kiri di bendera hijau, lalu akan muncul dua opsi, yakni opsi materi dan opsi kuis. Nah, di sini akan ada pembukaan oleh guru, lalu diawali dengan mengetik siap pada kolom yang sudah disediakan. Ketika sudah diklik, maka program akan berjalan. Nah, di sini disediakan dua opsi, yakni materi dan kuis. Di dalam materi akan ada materi, lalu di dalam kuis nanti akan ada beberapa soal. Nah, di sini akan ada materi keragaman rumah adat. Diberikan waktu beberapa detik untuk mempelajari materi yang sudah disiapkan. Nah, setelah ini akan ada kuis untuk siswa. Nah, ini berupa kuis, nanti siswa diminta untuk menjawab pada kolom yang sudah disediakan. Nah, nanti akan ada jawaban, yakni benar dan salah. Ini adalah contoh jawaban benar ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini nanti akan ada beberapa soal tergantung dengan kita yang memasukkan soal tersebut pada aplikasi. Di sini kita memberikan 5 soal sebagai contoh dalam program kami. Nah, ketika nanti jawaban benar, maka akan muncul kata benar, dan ketika ada jawaban salah, maka akan muncul kata salah. Selanjutnya, pengodean akan dijelaskan oleh Mbak Pinasti. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan kode-kode yang digunakan dalam program ini. Ya, tapi sebelumnya saya ingin melanjutkan terlebih dahulu bahwa setelah siswa mengerjakan kuis, nanti siswa akan langsung bisa mengetahui berapa nilai yang didapatnya dengan memasukkan berapa jumlah jawaban yang benar di kolom yang sudah disediakan. Misalnya tadi 4. Ya, maka sudah diketahui ya nilainya adalah 80. Nah, kemudian habis siswa mengetahui nilainya, maka dibelah di akhir program. Nah, mungkin seperti itu ya. Lalu untuk pengkodeannya, itu seperti biasanya diawali dengan event yang when diklik ini bendera hijau, maka programnya akan dijalankan. Lalu ini GoTo ini merupakan motion ya, yang mana mengatur letak dari gurunya atau guru karakter di sini ya. Itu. Lalu kita beri sound, lalu kita ganti backgroundnya ya. Kita ganti backgroundnya di background awal ini. Lalu ada beberapa kalimat pembuka ya, seperti halo anak-anak dan seterusnya. Lalu kita beri apa ya, aba-aba, semacam aba-aba ya. Apakah siap atau belum? Maka pakai as dan juga change ya, pakai sensing.
pakai as. Lalu kita ketikkan, ketika siswa sudah siap, kita minta untuk mengetikkan siap ya. Lalu ketika mereka akan mengetikkan siap, ini kita pakai yang kontrol, yang if then. Nah, ketika jawabannya siap, maka karakter guru dalam program akan mengatakan bagus, itu langsung beralih ke step selanjutnya, yaitu perpindahan tempat ya, perpindahan tempat. Ini ada 2 kali perpindahan tempat. Ya, terlihat go-to-nya 2 ya, go-to motion-nya. Lalu akan ada switch backdrop ke backdrop yang ke-8 ya. Di sini nanti akan ada 2 opsi. Ada 2 opsi, tetapi ini tidak sistemnya tidak klik ya, tidak mengklik. Jadi hanya mengalir saja ya programnya. Jadi seperti ini. 2 opsi. Nah, langsung mengalir ke materinya. Nah, di materi ini nanti itu kami beri waktu beberapa detik ya untuk siswa membaca materinya terlebih dahulu. Nah, di sini tertulis 10 detik ya, masih 10 detik. Karena terbatasnya waktu dari ini ya, dari demonstrasi kami, maka kami beri waktu 10 detik ya di wait ini. Nanti adanya di kontrol ya, di kontrol kita pilih yang wait. Ini supaya apa? Supaya bagian materi ini tidak langsung mengalir ke bagian berikutnya, karena kan kami tadi tidak menggunakan fitur klik ya, maksudnya fitur seperti tombol kembali ataupun tombol selanjutnya, karena hanya mengalir saja, maka kami menggunakan fitur yang wait until ini tadi. Bukan wait until, maaf, tetapi yang wait, kita beri waktu ya, jadi kita beri waktu berapa detik gitu. Nah, ketika sudah, nanti akan kita teruskan ya, kita programnya akan mengalir lagi menuju ke quiz ya, ke quiz. Ke quiz ini nanti akan ada beberapa kata-kata ya, seperti siap-siap mengerjakan kuis dan juga kita mulai gitu. Lalu ada perpindahan tempat lagi oleh karakternya ini ya, terlihat dari go-to-nya ini, lalu akan menuju ke backdrop untuk kuisnya ya. Oke, saya tunjukkan mungkin ya, tapi mungkin akan membutuhkan waktu beberapa saat. Lalu, nah ini tadi biarkan berjalan dulu. Nah, di sini kami menggunakan beberapa soal ya, beberapa soal kuis, ada 5. Di sini ada 5 yang soalnya ini berbentuk tebak gambar ya. Jadi kita tanyakan gambar backdropnya ini kan nanti ada gambar rumah adatnya ya. Jadi kita tanyakan nama rumah adatnya apa. Dan nanti siswa akan menjawab di kolom yang sudah disediakan. Nah, ini contohnya. Di sini ada gambarnya dan di sini tempat siswa untuk menjawab. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, nanti akan ada pilihan benar atau salah ya. Jadi di kuis ini nanti ada 3 komponen, yaitu ada tentang bertanya, menjawab, dan juga kemungkinan benar salah ya. Jadi pertanyaannya nanti pakai fitur yang as, yang sensing ini nanti ya, ke as. Lalu nanti untuk jawabannya kita pakai yang change dari variabel. Nah, change ini nanti kita jawabnya sesuai dengan answer-nya, sesuai dengan jawaban dari as-nya tadi. Nah, untuk kemungkinan jawabannya kan ada benar dan juga salah. Nah, itu kita pakai kontrol yang if then, yang 2 ya. Yang hanya 1 maksud saya. Nah, ini nanti ketika benar, ketika jawabannya sesuai dengan yang kita maksud, maka akan ada bunyi ya, bunyi khusus benar dan juga bunyi khusus salah. Lalu juga ada kata-kata dari gurunya, misalkan benar atau salah gitu ya. Nah, ini ada 2.
untuk if then-nya, pakai if then yang dan juga else. Maksudnya pakai yang ini ya, pakai yang ini. Oke, itu kalau untuk pilihan benar salahnya di jawaban kuisnya. Nah, itu kami ulang ya, kami ulang sebanyak kuis yang ada. Nih. Sampai nanti di akhir kan tadi siswa bisa sekalian mengecek ya nilainya dari kuisnya itu pendapatannya berapa gitu. Perolehan nilai kuisnya berapa. Nah, itu kita pakai juga sama sebetulnya dengan yang kode di pada kemungkinan jawabannya tadi ya. Diawali dengan ini switch backdrop ya, switch backdropnya nanti akan kembali ke halaman yang pertama tadi, lalu akan ditanyakan berapa jawaban yang benar, maka siswa akan diminta untuk mengisikan jawaban yang benar ya, jawaban yang benarnya itu berapa. Lalu akan ada ini ya, dari variabel change itu untuk mengisikan berapa jawaban benar yang diperoleh oleh siswa. Lalu untuk mengetahui ya, menentukan nilai yang didapat itu berapa, itu kami menggunakan fitur if then. Tapi kalau tadi pas di hasil kemungkinan jawaban kuis tadi menggunakan if then dan juga else ya, jadi yang ini. Tetapi kalau yang sekarang yang nilai itu kita pakai if then yang biasa ya, yang cuma satu kemungkinan itu pakai yang ini. Nah, itu kita sesuaikan juga jumlahnya sesuai dengan kemungkinan ya, kemungkinan nilai yang didapatkan oleh siswa. Misalkan betul 5, betul 4, betul 3, betul 2 dan sampai tidak ada yang betul gitu ya. Nah, setelah itu siswa akan dianggap selesai ya, menggunakan program ini itu ketika sudah mengetahui ya nilainya berapa. Nah, kalau sudah diketahui nilainya berapa, nanti maka akan programnya akan otomatis berganti backdrop ya, backdrop ke backdrop yang terakhir. Ini misalkan saya contohkan ya. Ini saya acak saja ya. Saya acak saja untuk mempercepat waktu. Nah, ini ya. Nah, nanti maka akan langsung berganti di akhir ya. Ini sudah di akhir dari programnya. Nah, untuk mengakhiri programnya maka kami akan menggunakan kode stop yang all ya. Di kontrol ya, di kontrol ini. Kita pakai yang ini. Nah, mungkin sudah cukup ya penjelasan kode yang digunakan oleh kelompok kami. Baik, silahkan dilanjutkan untuk bagian yang lain. Di sini kami akan menyampaikan beberapa kelebihan untuk penggunaan media Harudat yang telah kami buat. Yang pertama yaitu kelebihannya untuk membantu siswa dan memudahkan siswa dalam menghafal nama-nama rumah adat melalui sebuah kuis ya, yang telah kita buat. Kemudian yang kedua yaitu kelebihannya ini mudah digunakan atau praktis, nggak ribet, dan menarik untuk siswa mengerjakan sebuah kuis. Mungkin itu beberapa kelebihan yang program yang kami buat. Cukup sekian dari penjelasan kami mengenai program yang telah kami buat. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.